Saya mau mencoba untuk menyimpulkan gitu ya. Tolong kesimpulan saya dan sedikit saya ada catatan, tolong di-challenge gitu. Jadi kenapa saya menulis ini gitu? Karena secara personal ini membuat saya dalam tanda kutip scary. Saya tulis scary gitu ya. Very scary. Ya. Pemikiran saya tadinya simple gitu. Tapi sekarang meaning dari kata-kata itu mulai terbuka gitu. Kayaknya dapat hikmat. Pertama tadi yang disampaikan son of God. Nah, kita punya anak kandung. Kalau kita angkat anak, ya kita angkat anak ya. Tapi love kita itu nggak seperti anak kandung. Bayangin, ini Tuhan bikin kita son of God. So, meaningnya bukan anak angkat, son of God. Bukan son dari mami sama papi saya, son of God. Artinya itu di-create dengan apa? Berarti kan love banget. Gitu. Sampai yang berdosa pun jadi son of God. Nah, tadi ada archetype yang dibilang. Di bumi, kalau kita seorang anak, dan bapak kita ini orang yang sangat wealthy, gitu ya, seperti Bill Gates, kita tuh dipersiapkan untuk menggantikan dia. Ya, di company-nya, dikasih warisan. Warisan. Jadi arti son of God, artinya dia cinta banget sama kita, depth of love-nya kita nggak bisa bayangkan. Anak kita kadang nggak ngerti sayang kita ke dia itu gimana. Kita ngerti, anak kita nggak ngerti betapa kita mau kasih jiwa kita. Kita manusia yang cuma sepermil dari alam. Dia tuh mau ngasih warisannya, alam semesta, bahkan experience dia ikut sama-sama saya. Coba kata-kata son of God itu kita resapi gitu ya. Mami kita, papi kita, ibu kita ini sayang sama kita. Nah itu jutaan kali lah. Dan dia mau kasih warisan. Warisannya yang dia kasih itu supaya kita jadi kayak dia dan dia kasih alam semesta. Archetype kan Bu, Rini itu satu archetype itu. Ya. Nah, saya ingat waktu saya masih muda punya perusahaan, anak saya itu saya train karena dia suka musik, ya dia jadi direktur di satu perusahaan kecil lah, ngelola di mana umur 19 tahun. Banyak fail dia ya. Udah saya pecat, ganti lagi gitu ya, and so on. Jadi sama, kita juga gitu ya. Di train sesuai itu saya bilang mungkin terlalu berat nih buat anak saya dikasih tanggung jawab seperti itu. Nah, tadi Ibu nanya, berapa mention kita harus pergi? Dan kemudahan apa yang harus dikasih? Sebenarnya dikasih bocoran. Jadi kita akan melalui 572 step. Ya, dunia Morontianya itu ada sampai kita ke... Jadi tujuan pertama kita itu nanti pergi ke Central Universe dulu, ketemu sama Tuhan, jadi satu. Dari situ baru kita experiential bersama-sama dia, mewariskan semua yang di outer space. Dan secara astronomi, outer space itu kelihatan, ada, terbukti secara sains. Ada 4 layer sekarang. Ya, itu astronomi sudah membuktikan. Dan itu di Urantia dibilang masih betul. Nah, jadi artinya kita lagi di train. Train yang pertama yang di bumi ini, secara materi kita tuh paling sulit memang. Tapi sebenarnya setelah saya pelajari lagi, ternyata paling mudah. Paling mudah untuk kita pergi ke dunia. Kenapa? Karena trainnya cuma 3 yang diminta. Itu yang tadi Pak, mungkin kecepatannya Pak Nugroho, tapi yang ditulis Pak Nugroho itu ada di situ. Pertama, untuk lulus, harus ada God consciousness. Ya, God consciousness. Conscious. Gitu. Nah, kita pelajari Urantia ini, kita conscious, sampai rencana-rencananya dia kasih tahu ke kita. Di agama banyak nggak dikasih tahu, ya cuma sedikit. Berarti kalau kita udah God consciousness, dan saya kira kita ini semua di sini God consciousness, kausan ada nggak pencipta? Nah itu udah dari 100 poinnya udah 30. Jadi udah sepertiga. Belum bisa masuk balik ke dalam. Yang kedua, itu di Urantia juga tulis. Ada yang namanya harus ada God seeking, keinginan free will manusia untuk God seeking dulu. Itu mudah kan? Kalau udah God seeking, mencari Tuhan, memperdalam, God consciousness, dan saya kira kita ini semua di sini God consciousness, skor kita udah 66 nih. Artinya udah lulus, kira-kira gitu ya. Scary memang, saya scary-nya, tanggung jawabnya berat banget ya. Itu yang bikin saya masuk scary. Jadi God loh, untuk
mengoperate dan mengadministrasi alam semesta. Ya. Yang ketiga, ya, love God, ikuti kehendaknya. Itu yang susah. Ya. Tapi yang dua ini udah cukup nih sebenarnya. Dan kita ini kan karena kita love God. Jadi sebenarnya itu tuh nggak terlalu berat kalau menurut saya. Ya. Memang kita dikasih meter susah, dan kita juga dikasih tadi kata Pak ini persepsi, ya, panca indera yang terbatas cuma itu. Coba kalau kita lihat itu udah kaitan sama meter nggak, tiga itu tadi? Enggak, semua itu mind, semua itu soul, semua itu mengembangkan soul. Jadi kita God seeking, kita ini God seeking walaupun salah jalan kali ke sini ke sana, berarti kita God conscious. Nah sekarang God conscious apa? God conscious antara lain kasihi sesamamu, itu God conscious, sayangnya kasih, God conscious tuh. Jadi pelajari sifat-sifat God and so on. Lalu kalau kita pelajari, bisa nggak kita memiliki the Father's will, kehendak Dia gitu. Nah, kita nggak berat, ternyata nggak begitu berat kalau menurut saya. Lalu yang saya sampaikan scary untuk menjadi God itu scary. Akhirnya saya tadi setelah diskusi ini nggak scary juga. Kenapa? Karena rancangannya accurate, step by step. Dimension pertama kita diajarin ini, dimension kedua, dimension itu ada 570. 570. Kenapa disebut 572? Karena bumi ini udah dihitung yang pertama. Waktu kita masuk ke dimension yang pertama itu udah yang kedua. Terus masih ada 570 lagi, 490, 470. Jadi artinya kalau udah ada university yang 570 tingkat, artinya kan rancangannya accurate banget. Ya, accurate banget. So, saya jadinya very optimistic karena sekalipun kita seperti anak kita kalau di perusahaan membuat kesalahan, ya kita kan kasih tahu, ya kita patient with love, ya, and so on. Itu kira-kira yang tadi dijelaskan oleh Pak Nugroho, Pak Kun dan Pak Yusuf dan Ibu ini yang saya bisa sampaikan. Nah, ada catatan sedikit, yaitu paragraf terakhir dari yang Ibu Rini bacakan. Saya membacanya dengan pemahaman yang berbeda. Ya. Jadi kalau di sana dikatakan nanti, ya, itu kan ada 2 poin. Tidak ada lagi ciptaan seperti kita. Karena kita ciptaan yang di dunia universe evolusioner. Once kita menjadi finaliter, makhluk-makhluk selanjutnya, ya, itu tidak ada lagi yang seperti kita. Karena ini masa evolusi yang sudah selesai. Kita akan masuk universal yang lain. Jadi tidak ada lagi manusia fana dengan pengalaman. Ini kenapa? Karena universe yang evolusi ini membuat terjadinya supreme being, di mana kita adalah bagian dalamnya. Sehingga ciptaan-ciptaan seperti manusia fana lagi nggak ada. Itu pemahamannya, itu yang saya paham. Dan kita yang sudah dari evolusi menjadi supreme being, jadi kita yang mengatur universe, dan kita bisa menciptakan yang bukan seperti kita. Kita jadi creator banget dari makhluk-makhluk di dunia yang namanya dunia ultimate dulu, ya, barangkali dunia ultimate yang tidak ada time. Itu yang disampaikan Pak Nugroho juga ada catatan yang saya dapat dari situ. Mungkin itu yang saya bisa share. Mudah-mudahan Ibu Rini, pertanyaan Ibu Rini ada yang terjawab, atau kalau ada yang belum terjawab, Bu, tadi kan sudah banyak kontribusi, ada lagi belum yang belum terjawab? Tadi bukan cari satu model gitu, ya. Jadi bocorannya ujiannya cuma 3 itu, Bu, kita di dunia. God seeking, ya. Sedangkan kita ini udah God seeking, God conscious, kita pelajari, waduh mind blowing, aduh, ini Bapak kita kasih tanggung jawab apa, mau ngasih sesuatu yang begitu besarnya. Dan itu base-nya itu love. Jadi guys, suffering-nya itu kayak anak kita, kalau kita train, dia kan merasa suffer, tapi kan for their goodness. Tidak akan untuk jadi kita jadi seperti dia, jadi it's worth it gitu loh. Dan jangan lupa seperti Pak Kun sampaikan, persepsi kita, panca indera kita udah beda. Kita suffer karena kita hanya punya 3 dimensi atau hanya punya 5 indera yang terbatas, ya, sensory perception kita. Begitu roh intuisi kita berkembang, kita nggak suffer karena we know things ahead gitu loh. Roh intuisi kita berjalan. Orang-orang yang menguasai 7 roh itu tidak akan suffer gitu, karena mereka mengerti. Pertanyaan Grace terjawab juga nggak, Grace, dari penjelasan Pak Nu, Pak Kun? Ya. Susah ya? Samar susah saya memahami, kurang basic knowledge-nya kurang, ya. Tapi ya nangkep sedikit-sedikit. So, jadi perjalanan kita ini
Pertama, kita pergi ke Central Universe ketemu Tuhan. Dan untuk itu ada 570 university. Kalau ini masih matrikulasinya lah kita yang di sini. God seeking aja. Maksudnya kenapa God seeking? Kan kita mau ke sana ketemu God. Kalau kita di pertama nggak ada God seeking, mana bisa kita ke sana? Makanya God seeking dulu gitu. God seeking baru kita tahu oh ke situ. Tapi kalau kita nggak punya God seeking, apalagi God conscious, mana kita tahu? Makanya pelajaran pertama di dunia nggak terlalu berat gitu, menurut saya ya. God seeking dulu, God consciousness. Make sense nggak itu? Kenapa God seeking? Nggak berat. Jadi nggak usah terlalu jadi seperti orang suci, santang. God seeking aja udah cukup. Sebenarnya kan requirement-nya nggak terlalu tinggi. Lo mengenal saya dulu deh. Gitu. Itu God conscious. Dan nanti kalau udah dialami, gitu ya, nggak akan susah. Seperti katanya Pak Kun. Kita bilang hebat Pak Kun. Dia bilang, udah jalan ini mah nggak susah. Rasanya ajar-ajar aja. Nah, yang keuntungannya lagi, kita ini udah dikasih mata pelajaran yang di atas kita. Kayak Pak Kun kelas 1, dia ambil pelajaran kelas 3. Kita udah belajar mota. Berarti kan kita kayak Pak Kun, analoginya tadi saya mau, itu Pak Kun itu. Udah dapat mota. Gitu. Kita udah dapat gambaran, nanti ke sini, udah dapat bocoran sebenarnya. Jadi sebenarnya nggak terlalu berat-berat amat. Itu Ibu Rini, saya kembaliin ke Ibu Rini. Thank you. Ya,